Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, tepatnya ini pada pagi hari pada tanggal 14 bulan Februari 2022. Seperti biasa aktivitas saya setiap pagi untuk datang ke kandang, melakukan pemberian pakan kepada ayam-ayam, kemudian pengecekan ke kandang, pemberian minum, kemudian membuka dan memberikan pencahayaan terhadap ayam-ayam yang ada di dalam kandang ini. Jadi memang ketika kita datang, kita langsung disambut oleh si ayam-ayam tersebut yang sudah menunggu di pintu gudang penyimpanan makanan yang untuk saat ini kita belum membuat pintu permanen agar ayam-ayam tersebut tidak bisa menembus atau masuk ke dalam pintu gudang. Dikarenakan belum adanya waktu juga, ya untuk sementara pembatasnya kita hanya menggunakan sekap terpal hitam yang digulung. Kemudian selanjutnya sebelum saya melakukan pemberian pakan dan minum terhadap ayam-ayam tersebut, terlebih dahulu saya melakukan pembukaan tirai yang tertutup rapat. Yang kita buka adalah tirai bagian depan dan bagian belakang tetap kita tutup ya, karena tidak begitu berpengaruh karena matahari dari pagi sampai sore itu menyorotnya di bagian depan kandang ya teman-teman. Jadi supaya ada pencahayaan dari sinar matahari masuk dan ayam-ayam bisa keluar, kita melakukan pembukaan melalui tirai depan. Karena untuk saat ini memang di kandang kita belum ada media penerangan selain cahaya matahari dengan cara membuka tirai. Karena memang dibutuhkan kabel yang sangat panjang dari pusat listrik, yaitu dari rumah depan untuk ke kandang itu butuh kurang lebih hampir 50 meter. Nah yang nantinya insya Allah juga beberapa waktu ke depan kita juga akan membuatkan penerangan menggunakan lampu, terutama nanti ketika kandang di bagian dalam sini kita memang rencananya untuk bikin kandang nanti insya Allah tanggal 16 atau 17 kita akan bikin kandang untuk DOC yang berusia 1 minggu akan kita pindahkan di sini semua agar tidak terpisah gitu. Nantinya ketika udah besar, ayam tersebut bisa beradaptasi langsung dengan ayam-ayam yang lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengecekan minum ayam, dan di sini memang satu tempat udah kosong, lalu kita berikan atau kita buatkan untuk minum ayam menggunakan Vitasit satu tempat, dan satu lagi itu khusus ramuan fermentasi jahe, kemudian gula merah dan lempuyang ya teman-teman. Jadi kita memang ada dua versi minuman, yang ketika nanti bosen minum Vitasit, kemudian nanti minum ramuan herbal yang kita buat. Nah kemudian setelah itu kita lalu membuatkan ramuan atau racikan pakan murah, namun juga ini kandungan kandungan nutrisinya juga sangat tinggi. Saya selalu biasa memberikan ayam-ayam tersebut dengan pakan yang pertama bahan utamanya itu jagung giling atau jagung pecah yang tidak terlalu halus, kemudian fermentasi ampas kelapa, kemudian yang ketiga biasa kita campurkan dengan nasi ya, nasi bekas itu kurang lebih untuk campurannya satu ceting atau satu tempat yang biasanya itu untuk tempat berkat-berkat orang hajatan, itu jatah mereka setiap pagi, kemudian dicampurkan dengan ampas kelapa dan jagung. Nah di sini untuk campurannya agar lebih lembek lagi gitu kan. Sebenarnya ini si ampas kelapa ini udah agak lembut karena udah fermentasi 3 harian.
tapi supaya lebih lembut lagi, supaya pencernaan ayam lebih baik lagi, kita tambahkan air. Dan air yang saya campurkan ini bukan air putih atau air mentah, melainkan sama seperti air minumnya juga, yaitu air fermentasi jahe, gula merah, dan lempuyang. Ya, tujuannya untuk ayam-ayam yang tidak begitu suka atau tidak kebagian minum ramuan tersebut juga dapat merasakan ketika ramuan tersebut dicampurkan dengan si pakan ayam, yang tujuannya supaya mereka mendapatkan khasiat yang double. Yang pertama dari minumnya, yang kedua juga dari makanannya yang kita campurkan dengan air ramuan yang kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ayam kita memang begitu menyukai dengan makanan yang ini sebenarnya udah makanan keseharian dia gitu, pagi sama sore. Yang membedakannya kalau pagi menggunakan nasi campurannya, kalau sore terkadang kita menggunakan pur, tapi tidak selalu menggunakan pur karena saya membatasi yang menggunakan pur itu DOC dari mulai baru netas kemudian sampai berumur kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan itu udah mentok kita kasih pur. Selebihnya ketika kita bisa memberikan pakan alternatif, kita selalu memberikan pakan alternatif gitu. Teman-teman juga bisa melihat di sini ayam-ayam saya begitu lahap, begitu menyukainya dengan ramuan pakanan yang saya buat. Meskipun ini kosnya murah, tapi begitu besar proteinnya buat si ayam-ayam, dan ayam ini sangat menyukainya. Bahkan tidak bosan-bosan ya, hampir setiap hari si ayam-ayam ini makan racikan makanan yang saya buat gitu. Kemudian selain makanan utama si ayam-ayam tadi, saya juga di sini memberikan pakanan tambahan di luar kandang, yaitu di kandang umbaran di depan. Sebelum saya meninggalkan ayam-ayam tersebut untuk pulang dan menutup pintu kandang, saya selalu berusaha untuk mengaritkan ayam gitu, mencari rumput hijau-hijauan yang berada di dekat kandang, yang memang sebelumnya juga di depan kandang ayam ini, di umbaran ini banyak rumput yang sampai gundul memang dimakan ayam-ayam tersebut gitu. Jadi sebelum saya meninggalkan dan menutup si kandang ayam tersebut, setelah si ayam-ayam ini makan di dalam, pasti mereka bakal keluar untuk mencari makanan tambahan lainnya. Makanya saya untuk berusaha mencarikan hijau-hijauan seperti rumput, daun ubi, ya daun-daun yang ada di sekitaran kebun sawit atau yang di dekat kandang ayam tersebut. Ya gunanya untuk makanan tambahan si ayam-ayam ini ya, karena memang mereka begitu menyukai ternyata rerumputan hijau untuk pakan tambahan si ayam-ayam tersebut. Nah, untuk sampai detik ini memang baru sedikit ayam yang kita pindahkan di kandang baru ini ya, kandang utama kita yang berukuran 3,5 meter kali 12,5 meter ini, itu baru berkisar 70 ekor sekian gitu. Karena nantinya kita akan bawa ayam-ayam kita dari komplek perumahan kita ini untuk dipindahkan ke kandang ayam pembesaran setelah nanti kandangnya jadi. Maksudnya di dalam kandang utama nanti kita rencananya memang akan membuat kandang khusus anak-anakan ayam yang berumur 2 minggu sampai 1 bulan, supaya nanti tidak dipatok atau tidak dimusuhi oleh si ayam-ayam yang berukuran lumayan besar tersebut ya teman-teman. Nah, khusus untuk indukan-indukannya dan si jagonya memang tidak saya pindahkan ke sini karena supaya berproduksi di kandang lama di belakang rumah saya, yang nantinya ketika bertelur bisa langsung kita pindahkan ke mesin penetas
Jadi setelah menjadi DOC barulah kita pindahkan ke kandang ayam tersebut. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.